Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di God in the Workplace. Ya, ini satu acara yang setiap Sabtu kita lakukan live melalui aplikasi GoPlay. Anda akan menikmati selama 1 jam tiap hari Sabtu. Kita memang selalu ada sesi-sesi yang membahas tentang bagaimana anak-anak Tuhan di dunia kerja. Jadi ini bicara tentang apakah ada konsep-konsep korelasi dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, ataukah dengan adanya testimoni anak-anak Tuhan yang sudah mempraktekkan, sudah menjalani seperti apa sih, baik kegagalan maupun keberhasilan maupun adanya mujizat pertolongan Tuhan mungkin. Nah, jadi banyak sekali tiap hari Sabtu setelah Senin sampai Jumat. Kalau teman-teman saudaraku sudah pusing di dunia kerja, bekerja, bisnis, aduh kondisi lagi mungkin lagi gimana. Nah, Sabtu itu saatnya kita charging lagi ya. Jadi ingat tiap hari Sabtu langsung saja ke GoPlay, ketik kepala bukan ekor, join aja. Ya akan selalu tiap-tiap minggu topiknya menarik. Nah, selain itu juga semua rekamannya ada di YouTube di Kepala Bukan Ekor. Jadi silakan aja YouTube ketik Kepala Bukan Ekor. Nah, di situ ada rekaman-rekamannya. Kalau ada yang ingin, wah saya nggak ikutin yang kemarin-kemarin, ini udah sesi ke-8 loh. Jadi ada 7 sesi seperti apa sih? Ya, bisa saksikan, tonton di YouTube. Oke, baiklah. Kita sudah waktunya, jangan buang-buang waktu. Yuk, mari kita satukan hati dalam doa. Kita akan awali sesi ini. Bapa, mengucap syukur atas pagi yang indah, mengucap syukur atas hari ini, atas nafas yang kau berikan, atas segalanya Bapa. Kami yang ada di dunia kerja khususnya, kami merasakan Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna di balik dari segala tantangan, segala masalah yang kami hadapi. Dan hari ini Bapa, spesial kami hadir, kami ingin mendengarkan apa pesan-pesan yang daripadamu, apa arahan yang daripadamu. Seperti apa kami harus bersikap, bertindak, apa yang harus kami lakukan di dunia kerja yang aduh sangat kotor, sangat hitam, sangat membingungkan. Bapak berikan tuntunan ini. Dan di hari ini kita mau belajar dari Pendeta Cornelius Wing. Biarlah kami boleh menerima apapun itu yang menjadi pesan-pesanmu dan boleh benar-benar membakar. Mungkin kayu-kayu iman kami sudah lapuk, sudah basah. Tapi biarlah hari ini itu semua akan kembali terbakar, menyala lagi untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Oke, kita langsung saja. Jadi bintang tamu kita, narasumber kita adalah Cornelius Wing. Dad, saya biasa manggilnya Daddy ya, karena ini beliau adalah bapak rohani saya. Sungguh sangat bersyukur saya boleh menjadi anak beliau di balik segala kenakalan, segala kesalahan, segala yang masih perlu banyak belajar. Dad, apa kabar Dad? Ya, halo, baik dong. Ya, Iya, udah siap nih Dad, kita mulai. siap. Ini pengalaman pertama juga ya Dad ya? Live Ya, begini ya. Spesial kalau nggak diminta oleh anaknya sendiri nih kayaknya susah nih. ya, 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 ya. Thank you banget Dad sudah meluangkan waktunya. Dan kalau gitu saya langsung serahkan saja biar nggak buang waktu. Ya, Uh, Silakan Dad. ya. Selamat pagi semuanya di mana Anda semua berada. Senang sekali saya Cornelius Wing mengisi program Bapak Robi Hadi Subrata dan sangat terhormat untuk ada di forum ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebentar lagi saya akan sampaikan beberapa pesan yang penting untuk memberdayakan kita di tempat kerja. Tema hari ini God in the Marketplace, tapi saya akan meruncing pada sorotan mengenai visi Tuhan di dunia kerja, workplace atau marketplace. Nah, oke, karena waktu terbatas saya langsung ngegas saja tentang visi Tuhan di dunia kerja. Nah, saya akan membuka dari pembacaan firman pagi hari ini dari 2 Korintus 5
ayat 19 sampai 20, Anda bisa catat itu, 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. Sebab Allah, ini tentu Bapa yang dimaksudkan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oh, jadi keadaannya pada awalnya tidak karena manusia jatuh dalam dosa, maka dunia dalam keadaan tidak berdamai dengan Allah karena pemberontakan manusia. Nah, kita berkata sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Seandainya nggak ada Kristus, manusia tetap bertentangan dengan Tuhan. Tapi Kristuslah yang standing in the gap untuk kemudian mendamaikan kedua belah pihak. Syukur bagi Kristus yang telah membuat kita berjumpa Tuhan Allah, mengalami Allah, dan ditebus oleh Allah, tidak diperhitungkan segala pelanggaran kita. Itu karena oleh Kristus Yesus. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kata Rasul Paulus di ayat ini. Jadi yang menjadi message Paulus adalah berita pendamaian. Didamaikannya dunia dengan Bapa di sorga. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, termasuk saudara, utusan Kristus, pengutusan yang membuat Anda berada di marketplace dan menunaikan tugas pendamaian yang sama dengan Rasul Paulus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Lagi-lagi kita melihat penekanan, ada pelayanan pendamaian antara Bapa dan dunia oleh Kristus Yesus, dan kemudian tugas itu diimpartasi ke kita, menjadi tugas kita, bukan hanya tugas Yesus saja, tapi juga tugas Rasul Paulus dan tugas kita semua melakukan misi pendamaian gitu. Nah, Kolose 1 ayat 20, ayat selanjutnya berkata, Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi ini Tuhan Allah Bapa di sorga, dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Lagi-lagi ditekankan lagi, oleh karena Kristus Yesus, Bapa mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Segala sesuatu dibikin damai dengan dirinya. Nah, segala sesuatu ini yang saya soroti hari ini adalah dunia kerja yang belum tertebus, dunia kerja yang belum diperdamaikan dengan Allah. Maksudnya, dunia kerja masih dijalankan tidak dengan tujuan-tujuan Tuhan. Dunia kerja masih dijalankan dengan nilai-nilai yang nilai dunia. Dunia kerja itu dijalankan tidak dengan prinsip-prinsip kebenaran kerajaan Allah. Jadi situasinya dunia kerja ini belum berdamai, tidak dipimpin Allah, tidak bergerak dalam prinsip Allah, tidak menjalankan nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah di tempat kerja. Dan itu problem juga dikotomi, memisahkan antara sekuler dan rohani. Oh, dunia kerja itu tempatnya setan, kalau gereja tempatnya Tuhan. No. Tuhan geraknya, misi-misinya tidak dibatasi oleh 4 dinding gereja. Hari ini terjadi pemulihan misi Tuhan di tempat kerja. Rasul-rasul dan nabi-nabi di marketplace dibangkitkan Tuhan untuk memberi tuntunan dan arah, untuk men-set up pemerintahan Allah di tempat kerja. Saya sendiri sudah bertahun-tahun ada di dalam visi ini juga. Nah, saya berharap sharing pagi hari ini menyemangati saudara untuk tidak sekedar hidup ini habis 8 jam di tempat kerja, tapi nggak tahu tujuan Allah di tempat kerja. Anda nggak bisa bersehati dengan Tuhan di tempat kerja kalau nggak mengerti tujuan Tuhan. Nah, lagi-lagi
Tuhan sejak awal itu ingin menebus dunia kerja, diperdamaikan dengan dirinya. Nah, di dalam rangka misi pendamaian ini, kita yakin bahwa manusia itu nggak mampu atau nggak mau pertama-tama menghampiri Tuhan untuk berdamai. Tuhan tahu itu kecenderungan manusia berdosa, bikin mereka selalu dalam keadaan memberontak kepada tujuan Tuhan, nilai Tuhan, prinsip Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tahu itu, manusia nggak mau dan nggak mampu kemudian datang untuk melakukan pendamaian dengan ide mereka sendiri. Oleh karena itu, Tuhanlah Bapa di sorga kemudian mengirim putranya Yesus secara aktif dan dinamis melakukan penyelamatan dari sorga turun ke bumi. Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk seek and save the lost. Anak manusia datang, Yesus Kristus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. The lost, yang hilang. Jelas. Yesus itu kepakarannya di situ tuh. Datang, cari, dan selamatkan yang hilang. Yang hilang, the lost. Nah, sebenarnya apa yang hilang? Yang Allah melalui Yesus Kristus mau cari yang hilang itu untuk menjadi ditebus keadaannya. Nah, mari kita lihat dari Taman Eden dulu. Ada 3 hal yang hilang dari Taman Eden, dan itu petunjuk jelas bahwa sampai hari ini kita masih saja untuk kemudian mengembalikan apa yang telah hilang dari Taman Eden. Yang pertama, yang pertama yang harus ditebus oleh Allah adalah yang hilang itu hubungan manusia dengan Allah itu hilang. Keakraban di Taman Eden, Allah jalan-jalan sama manusia, Alkitab jelas memberi gambaran itu tidak lagi terjadi karena manusia karena dosanya terlempar keluar dari Taman Eden. Hubungan manusia dengan Allah patah, rusak, putus karena dosa. Nah, itulah Yesus turun untuk kemudian menjembatani standing in the gap untuk kemudian menyatukan lagi Bapa dan manusia. Karena Allah itu suci, tidak bisa melihat dosa. Yesus harus melakukan penebusan dosa supaya manusia mengalami divine encounter, sebuah perjumpaan ilahi dengan Allahnya. Nah, tetapi apakah yang hilang cuma itu? To seek and save the lost. Apa yang Yesus cari dan selamatkan? Yang pertama hubungan manusia dengan Allah, yang kedua adalah hubungan manusia satu dengan yang lain. Oh ya, begitu Hawa memutuskan makan buah pengetahuan baik dan jahat, dosa masuk, rusak hubungan satu sama lain sejak di Taman Eden. Lihat, kemudian Adam tidak mau dipersalahkan, nuduh istrinya, dan kemudian keadaan mereka menjadi keadaan hubungannya terganggu oleh karena dosa. Itu yang perlu ditebus. Alkitab Rasul Paulus berkata, dulu kamu satu sama lain jauh, tapi karena Tuhan, maka Tuhan dekatkan kamu. Kamu menjadi dekat satu sama lain, karena Yesus Kristus melakukan misi pendamaian. Jadi hubungan satu sama lain manusia yang hilang tertebus. Nah, apa yang hilang yang ketiga, yang terakhir? Yang itu juga terjadi di Taman Eden, yaitu dunia usaha yang penuh berkat. Itu hilang dari Taman Eden, diganti penuh kutuk. Kejadian 3 ayat 17-19, karena ini penting, saya mau bagikan. Inilah penebusan dunia marketplace, dunia workplace. Harus ditebus. Yesus bukan saja menebus hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan manusia, tetapi tapi Yesus juga menebus termasuk dunia marketplace yang telah rusak karena dosa manusia. Kejadian 3 ayat 17, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah ini bicara tempat kerja. Pada zaman itu belum ada kantor. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Wah, luar biasa. Hajar habis-habisan di marketplace sehari 9 to 5 untuk cari penghasilan, rezeki. Wah, bersusah payah katanya, terkutuklah tanah. Wow, karena dosa terkutuk tempat kerja itu.
Ayat 18, yang ada hanya semak duri, rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Waduh, seberapa ngotot cari uang, hilang juga uangnya. Seberapa ngotot cari uang, kesehatan malah hilang. Wah, keluarga malah hilang sekalian. Wah, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19, dengan berpeluh. Nah, lihat tuh. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Tadinya enggak, ada berkat dan pemeliharaan luar biasa. Tapi sekarang ini ngotot sekali untuk manusia ada di tempat kerja. Bersusah payah, berpeluh, mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi debu dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Nah, disinilah kita tahu bahwa marketplace dunia kerja itu Tuhan mau tebus juga karena telah jatuh. Kita perlu sebuah kebangunan rohani, saudara-saudara. Anda semua yang ada di workplace, tempat kerja, Anda perlu pagi hari ini kemudian dibakar lagi dengan api kebangunan rohani. Supaya terjadi kobaran bukan di dalam gedung gereja karena Anda memuji Tuhan dan mendengar firman. Tapi bagaimana nasib dunia kerja yang jelas terkuasai oleh setan. Alkitab berkata seluruh dunia ada di bawah penguasaan si jahat. 1 Yohanes pasal yang kelima. Oleh karena itu kita tidak bisa biarkan setan membangun pemerintahan di marketplace, menjajah di sana, mamon bercokol dan mamon menjadi kekuatan inti, mamon bertahta di dunia kerja. Tegakah kita membiarkan dunia kerja warnanya tetap hitam? Kita harus kemudian dikobarkan lagi. Kebangunan rohani itu bukan secara karismatik dirasakan di dalam gedung gereja saja, tetapi di kantor-kantor, tempat bisnis, tempat usaha, di marketplace. Apakah ada kebangunan rohani di mana kemudian orang-orang yang tadinya berpaling dari Tuhan kemudian kembali mengobarkan api kebangunan rohani di tempat kerja? Kisah-kisah kebangunan rohani di Alkitab itu bukan kisah mistik saja, tetapi sebenarnya terjadi kebangunan rohani di seluruh perjanjian lama di Alkitab. Itu ada paling tidak 9 kisah kebangunan rohani di Alkitab. Itu selalu kebangunan rohani itu bukan di dalam bait suci saja. No. Kisah-kisah kebangunan rohani di Alkitab itu selalu dikaitkan dengan, lihatlah Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, semua kitab nabi, dan semua kejadian-kejadian di perjanjian lama, revival, kebangunan rohani anak-anak Tuhan, selalu kemudian dikaitkan dengan peningkatan pendidikan, perbaikan pemerintahan, dunia sosial disembuhkan, dunia marketplace dipulihkan. Oh ya, kita lihat ukuran kebangunan rohani di Alkitab, itu adalah di tempat kerja itu terpengaruhi. Gerakan anak-anak Allah di muka bumi itu impactful, berdampak sampai kemudian merubah masyarakat. Masyarakat pendidikan, masyarakat politik, masyarakat dunia kerja dan bisnis dipengaruhi. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang ada di marketplace, mari kita dikobarkan lagi untuk kemudian memikirkan tanggung jawab kita. Itu bukan tanggung jawab pelayanan di dalam gedung gereja saja. Bagaimana kita di marketplace dengan seluruh posisi dan karisma dan anugerah kita bisa melayani Tuhan di marketplace. Kalau kita lihat di Alkitab, pahlawan-pahlawan iman, itu orang-orang marketplace. Deborah misalnya, itu seorang hakim di marketplace. Abraham, seorang businessman. Semua nabi, kecuali 3 orang nabi saja, semuanya businessman. Bayangkan. Kecuali 3 nabi, tapi semuanya businessman. 90% menurut penelitian, 90% hamba Tuhan di Alkitab itu melayani profesi di workplace, di tempat kerja. 90% hamba Tuhan di Alkitab itu melayani Tuhan dengan profesi di workplace, di tempat kerja. Wow, saudara-saudara. Bayangkan, Alkitab tuh isinya tuh orang-orang yang melayani di workplace loh. Mereka bukan sekedar orang-orang yang hanya 24 jam mati di dalam gedung gereja. Enggak. Semua influence dan dampak dari kerajaan Allah itu merembes
masuk ke dunia pendidikan, dunia sosial, dunia politik, dunia gereja, dan dunia marketplace. Merembes kemana-mana. Wow. Coba renungkanlah fakta ini dalam perjanjian baru. Renungkanlah. Oke, yang pertama. Yesus itu tampil di muka umum itu tercatat sebanyak 130 kali. Yesus tampil melayani di muka umum. Itu 130 kali. Tapi dari 130 kali, 122 diantaranya itu di dunia kerja. Yesus menampilkan diri dan pelayanannya. Dari 130 kali, 122-nya Yesus tampil di dunia kerja. Wow. Lagi, 52 perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus dari 52 perumpamaan. Maka 45 perumpamaan diantaranya memiliki konteks dunia kerja, workplace. Betapa Tuhan Allah Yesus menyukai workplace. Pelayanan workplace mendapat penekanan. Itu sebabnya beberapa belas tahun terakhir ini saya sangat ngegas dalam pelayanan workplace, marketplace, dunia bisnis. Saya ngegas di situ karena saya mau nyambung dengan Tuhan saya, dengan hatinya Tuhan saya, dengan karyanya Tuhan saya yang jelas terpotret terbanyak ada di marketplace. Yesus sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya dari 33 tahun, 30 tahun dia bekerja, kira-kira 30 tahun pertama hidupnya memberi kisah bahwa dia adalah seorang tukang kayu. Wow, dia orang marketplace sebelum kemudian dia mulai sepenuhnya mengajar dan melayani. Yesus memanggil 12 muridnya itu dari dunia kerja juga loh. Muridnya itu nggak ada yang 12 itu lulusan sekolah Alkitab Gamaliel. Nggak ada cerita. Yesus itu murid-muridnya itu dari nelayan, dari dokter, pemungut cukai. Ya ampun, saudara-saudara. 12 muridnya Yesus itu dipanggil dari dunia kerja. Bukan dari bait suci. Bukan dipanggil dari sinagoga. No, dari marketplace, dari workplace. Gitu. Dunia kerja, saudara-saudara, kenapa Tuhan begitu tertarik? Karena dunia kerja itu paling efektif untuk melakukan pembuktian juga tentang apa yang kita yakini. Kau bisa saja menyatakan, mendeklarasikan keyakinanmu di dalam gedung gereja, kau sebagai domba Tuhan di tengah-tengah domba yang lain, di tengah saudara seiman, di dalam gedung gereja secara eksklusif, kau bisa menyatakan keyakinanmu. Tapi bagaimana dengan dunia kerja? Dunia kerja itu efektif untuk melakukan pembuktian tentang apa yang kita yakini. Nggak omdo, nggak omong doang. Dunia kerja juga pembuktian tentang siapa diri kita. Yes, kita ngomong di dalam gedung gereja, kita bilang tentang integritas. Tapi membuktikan integritas Anda soal keuangan, itu paling cocok di tempat kerja. Teruji nggak integritasmu? Kalau kita nggak sedang bersentuhan dengan tempat kerja, ya ngomong integritas mah mudah. Tapi buktikan dong integritas kita soal waktu, soal duit, soal hubungan. Bening nggak kita di tempat kerja? Hati kita murni dan bening nggak di tempat kerja? Tempat kerja itu pembuktian tentang manifestasi buah-buah roh. Enak aja kalau kita lagi sama teman-teman di kelompok sel, lagi acara sel group, terus kita ngomong rendah hati, lemah lembut, baik, kebaikan, penguasaan diri. Itu mah gampang. Tapi di tempat kerja, godaan untuk kasar, untuk membenci, untuk sikut sana sikut sini, itu bukti apakah buah roh tetap mewarnaimu di luar gedung gereja. Bagaimana dengan iman? Waduh, beriman di antara orang-orang beriman mah gampang. Tapi bagaimana beriman di dunia kerja yang penuh tekanan, penuh serangan? Imanmu masih tergantung dalam pengandalan akan Tuhan atau tidak, saudara-saudara? Bagaimana dengan kasih yang terembodi? Menyatakan kasih di lingkungan kita sendiri secara eksklusif, gampang mah. Tapi coba mengasihi sebagai domba, mengasihi serigala-serigala yang mengurung kita di marketplace. Nggak mudah. Pembuktian hebat dunia marketplace,
itu untuk menunjukkan nilai keyakinan kita dan siapa diri kita. Kalau mereka gelap, kita terang. Pembuktiannya di mana? Bukan terang di tengah-tengah terang. Pembuktiannya saat terang berada di kegelapan, terang terpancar menunjukkan dirinya. Itu sebabnya Tuhan sangat tertarik untuk mentransformasi dunia kerja. Itu visi Tuhan. Karena kalau anak-anak Tuhan digodok di dunia kerja, mereka lebih meningkat dalam integritas kekuatan rohani dan prinsip-prinsip kerajaan Allah teruji di tempat kerja. Dunia kerja adalah tempat konsep-konsep diuji, nilai-nilai ditunjukkan dan diperagakan dengan jelas. Saya sangat yakin tempat kerja itu memiliki dua tujuan Allah yang penting. Satu, tempat pembentukan umat Tuhan. Oh, ya dong. Saya nggak bilang bahwa di dalam gedung gereja atau di tempat lain Tuhan tidak bisa membentuk kita. Enggak. Tapi pembentukan seru, pembentukan intens, pembentukan kuat, itu memang terjadi di tempat kerja. Wow. Pembentukan keyakinan, pembentukan karakter dan watak, pembentukan value kehidupan. Tempat kerja seru, seru. Tetapi tujuan Tuhan yang kedua di marketplace juga berkaitan sama Tuhan mau mentransformasi masyarakat. Kami sendiri dalam gerakan marketplace, kami punya tagline, kami punya prinsip bahwa merubah marketplace itu merubah masyarakat. Mentransformasi dunia kerja itu pada akhirnya mentransformasi society atau masyarakat. Bayangkan, tempat kerja itu tempat penghasil uang. Bagaimana mungkin orang nggak nongkrong semua di situ? Dan mamon kalau memerintah di situ, waduh, hancurlah dunia. Karena sifatnya adalah mencintai mamon, itu pasti kehancuran dan kebinasaan. Tuhan mau berurusan dengan marketplace, karena itu tempatnya uang dan Tuhan harus sucikan itu, ditransformasi. Bayangkan, jam-jam efektif hidup manusia, itu juga dihabiskan dunia kerja. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, itu disebut oleh para peneliti sebagai jam paling efektif dalam hidup manusia. Tapi di mana manusia menaruh jam efektifnya? Di dunia kerja. Maka Tuhan ingin sekali mentransformasi dunia kerja. Dunia kerja itu pada akhirnya tentang bikin the business atau bisnis kerajaan Allah. Iya dong. Di mana di sana dalam kingdom business itu ada implementasi prinsip-prinsip kebenaran kerajaan Allah. Di dalam kingdom business, bisnis yang dijalankan dengan visi kerajaan Allah, itu di sana ada praktek-praktek bisnis dan mindset bisnis sesuai kerajaan Allah. Pemberitaan Injil dan misi terjadi di dunia usaha. Integritas atas pekerjaan ada di dunia usaha. Wow. Dan perkembangan masyarakat dipengaruhi sekali lagi oleh dunia kerja. Saudara-saudara, tahu tidak? 98% orang percaya Kristen itu berfungsi dalam angkatan kerja secara tetap. Dan 98% Kristen di dunia kerja ini ada kekuatan kerajaan Allah. Tapi bayangkan, seberapa gereja melatih 98% Kristen ini. Yang aktif benar-benar habis waktunya untuk di dunia kegerejaan, itu cuma 2% menurut penelitian. 98% Kristen itu ada di tempat kerja. Bagaimana mungkin kita tidak memberdayakan orang-orang Kristen untuk terus berjuang di tempat kerja? Harusnya pelayanan gereja-gereja itu menaruh fokus kepada pemberdayaan jemaatnya yang 98% orang marketplace. Saya sebagai hamba Tuhan juga belajar sedikitlah tentang ekonomi, tentang bisnis. Saya juga punya bisnis, belajar pajak, belajar bagaimana teamwork di dunia marketplace, kepemimpinan di dunia kerja, dan belajar banyak hal juga supaya saya dimampukan Tuhan memberdayakan teman-teman yang 98% ada di marketplace. Kalau khotbah kita nggak nyambung sama 98%, kita khotbah apa ya? Kita nggak melakukan percepatan kepada karya Tuhan di marketplace. Nah, namun kenapa 98% Kristen
itu tidak melakukan upaya-upaya misi di marketplace. Kenapa? Kenapa dunia kerja tetap sama? Kenapa dunia kerja tetap belum tertebus lewat tangan anak-anak Tuhan? Kenapa dunia kerja, saudara-saudara, tetap hitam? Kenapa dunia kerja tetap tidak ada harapan, tidak ada keselamatan di sana, tidak ada kerajaan Allah dinyatakan di dunia kerja? Paling tidak ada 4 alasan. Saya mau akhiri sharing saya dengan ini. Ada 4 alasan paling tidak. Kenapa dunia kerja sampai hari ini belum tertebus seperti yang kita lihat. Dan anak-anak Tuhan belum bergerak untuk mengulurkan tangannya, menyentuh dan mentransformasi dunia kerja. Seperti harapan Allah. Yang pertama, saudara-saudara, alasannya karena mereka 98% Kristen itu belum menerima visi tentang dunia kerja itu menjadi hati Tuhan. Khotbah-khotbah mimbar belum terlalu menekankan bahwa ladang misi yang sebenarnya itu marketplace, dunia kerja, workplace. Belum ada proses envisioning, memimpikan dunia marketplace tertebus oleh Tuhan. Belum ada visi yang dijangkitkan di hati umat Allah bahwa Tuhan akan merangsek, merembes masuk kepada marketplace dengan seluruh wibawa kerajaannya. Berikut tujuan dan nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip kebenaran, merembes sampai ke semua jenis pekerjaan di marketplace. Yang pertama, ketiadaan visi umat Tuhan mengenai marketplace ini. Yang kedua adalah memang jemaat Tuhan 98% belum bukan saja belum punya visi, tapi memang walaupun sudah punya visi, tahu sih visinya, tetapi belum diberdayakan secara spesifik. Ya gua tahu Tuhan mau urus marketplace, tapi posisi gua gimana nih? Gua nggak bisa apa-apa. Gua sebagai orang Kristen di tempat kerja ngapain coba? Nggak diberdayakan oleh gereja, oleh komunitas. Mestinya gereja dan komunitas itu memberdayakan mereka untuk bertumbuh secara rohani di marketplace, tetapi juga dipersiapkan. Bagaimana orang-orang 98% warga gereja ini disiapkan untuk dilepaskan di tengah serigala. Kemudian di tempat kerja menjadi contoh, menjadi terang, memenangkan jiwa. Di sana men-set up pemerintahan kerajaan lewat prinsip-prinsip, budaya bisnis, tujuan bisnis, nilai bisnis. Itu di-set up oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan mulai memiliki ruang lingkup pengaruh. Karena mereka ditugaskan oleh Roh Kudus untuk mengadakan pembedaan di hadapan dunia. Sudah waktunya terang tidak ditutupi gantang. Ini waktunya anak-anak Tuhan membuka gantang dan terang terlihat di dunia kerja. Mereka diberdayakan. Kita jadi tahu, oh kalau aku kerja di tempat kerja, itu bagaimana hubunganku sama teman-teman lain di tempat kerja. Apa misiku, apa value-nya, bagaimana culturing, bagaimana membangun budaya kerajaan di tempat kerja. Bagaimana awalan misi pemenangan jiwa di tempat kerja. Bagaimana kerajaan Allah bisa dinyatakan di tempat kerja. Itu yang kedua, ketiadaan pemberdayaan umat Allah. Khotbah-khotbah terlalu umum. Pengajaran-pengajaran tidak spesifik memberdayakan orang di tempat kerja. Itu sebabnya ketiadaan empowering di tempat kerja. Yang ketiga, disebabkan karena rasul-rasul marketplace. Nah, kalau saya bicara rasul, ini seperti entrepreneur, sama. Rasul-rasul itu spiritual entrepreneur. Nah, entrepreneur rohani ini belum dibangkitkan, belum dikenali di marketplace. Rasul-rasul marketplace, entrepreneur itu urusannya men-set up sistem, men-set up tujuan, men-set up nilai sebuah organisasi. Peran rasul itu kemudian membangun nilai-nilai, membangun kepemimpinan. Nah, semua itu strategizer, dilakukan oleh strategizer yang disebut rasul-rasul marketplace. Sayang, saudara-saudara, mereka belum dikenali. Gereja belum tajam dan peka mengenali siapa yang berbakat menjadi rasul di marketplace. Siapa yang harus diutus menjadi rasul di marketplace. Dan rasul-rasul ini sebetulnya tugasnya men-set up government, men-set up pemerintahan kerajaan Allah di marketplace.
Tujuannya dibongkar bangkir, nilainya ditata lagi, budayanya dikembangkan, prinsip-prinsip menjalankan menjalankan pekerjaan di dunia kerja ditegakkan lagi. Wow, orang-orang percaya ini kenapa nggak bergerak di marketplace? Karena belum dimobilisasi oleh rasul-rasulnya. Rasul-rasul atau spiritual entrepreneur belum dikenali dan belum diutus. Sehingga orang percaya di marketplace tetap tidak termobilisasi dan terorganisasi. Tahu tidak? Urusan organisasi dan urusan mobilisasi itu urusan satu tokoh ini, rasul di marketplace. Rasul-rasul di marketplace perlu ditemukan dan diutus ke dunia kerja. Kalau enggak, dunia kerja akan tetap sama. Yang keempat, yang terakhir adalah kenapa 98% Kristen tidak bergerak di marketplace? Mereka hanya terima nasib, korban lingkungan, tidak berkarya di dunia kerja, ya udah cari uang aja gitu. Nggak ada misi Tuhan di marketplace. Yang keempat adalah belum banyak fungsi Bapa rohani di marketplace. Tuhan sudah saatnya di banyak tempat sekarang udah muncul bapak-bapak rohani yang juga aktif di dunia kerja, yang menjadi bapak yang mendampingi anak-anak di marketplace, mendampingi secara spiritual rohani, tapi juga mendampingi dalam pertumbuhan misi, mendampingi upaya membackup, upaya mengayomi, upaya bapak itu upaya memastikan apakah anak-anaknya berjalan dalam visi, dalam fungsi, menanam nilai. Saya sendiri itu punya anak-anak di marketplace, banyak sekali. Dan saya mendampingi mereka. Ada anak-anak rohani yang kalah dalam berjuang di marketplace, ditegakkan lagi, dirangkul lagi. Ada beberapa anak-anak rohani yang kalah di marketplace, kalah soal hubungan, kalah dalam hancur dalam kepemimpinan, kalah di keuangan, dan sebagainya. Tapi kemudian dirangkul lagi. Ada beberapa anak rohani yang jatuh menggadaikan integritasnya, ya ditopang lagi sama bapak rohani, didampingi lagi. Ada anak rohani yang kurang canggih di marketplace, ya bapak rohani menajamkan dengan hikmat-hikmat supaya anak-anak menjadi efektif di marketplace. Nah, bapak rohani itu perlu banget. Kadang-kadang orang-orang berjuang di marketplace itu kecapean, tapi nggak ngerti mau ngomong sama pendeta juga nggak nyambung. Nasihat-nasihatnya, nasihat-nasihat yang ayat-ayat dan suruh berdoa saja. Tetapi tidak ada bapak marketplace yang benar-benar mengerti suasana marketplace, yang memberikan nasihat, dorongan, kekuatan yang nyambung sama konteks marketplace. Ada dukungan emosional dari seorang bapak rohani. Karena sebagian besar kita itu sebenarnya menjadi piatu secara rohani, yatim piatu secara rohani, dan itu perlu pembapaan. Dan bapak inilah yang bikin kemudian anak rohani tegak, anak rohani diutus, anak rohani dikuatkan, didampingi, di-empower lagi. Itu dia. Kalau ada 4 hal itu, saudara-saudara, saya yakin 98% Kristen di marketplace itu nggak jadi penonton, tapi mulai bergerak dalam hati dan misi Tuhan. Saya yakin itu akan terjadi. Di mana mereka terima visi, di mana mereka diberdayakan, di mana mereka mengalami pelayanan rasul-rasul yang dikenali dan dilepaskan di marketplace. Dan keempat, mereka punya bapak rohani yang menemani mereka untuk berjuang di marketplace. Nah, jika Allah telah memberikan perintah untuk kita mentransformasi masyarakat, saya yakin masyarakat ini berubah, ditransformasi. Dengan kebutuhan kita akan satu alat untuk mentransformasi masyarakat yang telah dibikin oleh Tuhan. Alat itu namanya gereja di tempat kerja, church in the marketplace. Kalau saya bicara gereja, itu bukan mereknya, bukan organisasinya, bukan 4 dinding gereja. No. Saya bicara gereja itu Anda dan saya. Anda dan saya itu gereja. Perlu gereja di marketplace. Gereja di tempat kerja. Itu alat untuk Tuhan mentransformasi dunia bisnis, dan kemudian pada gilirannya akan mentransformasi society, masyarakat kita. Tujuan gereja secara agresif adalah melepaskan pengaruh di masyarakat dan melakukan transformasi sosial. Dan itu jelas didorong oleh gereja di tempat kerja. Nah, berharap sharing saya ini memberi pencerahan gitu.
bahwa aduh kita nggak bisa diam ini. God in action. Tuhan itu nggak pernah istirahat di dalam, terus bergerak untuk membuat gereja itu didorong untuk bikin karya. Gereja terus muridkan bangsanya, tapi salah satu tempat yang gereja perlu muridkan di tengah-tengah bangsanya adalah dunia kerja. Siapakah Anda? Apakah Anda orang marketplace sedang mendengar saya? Anda bagian dari rencana Allah. Mulai hari ini, rancang rencanamu yang menjadi rencana Tuhan Allahmu. Jangan pernah punya rancanganmu yang terlepas dari rancangan Tuhan Allahmu. Dan rancangan Tuhan Allahmu jelas mentransformasi dunia kerja untuk kemudian mentransformasi masyarakat kita. Adakah kau di tengah-tengah rancangan Allah ini? Waktu tidak banyak lagi. Pakai waktumu untuk membuat nyata rindunya Tuhan, hasratnya dan gairah Tuhan melihat marketplace menyembah Dia. Bahkan Alkitab berkata, kerja itu saja, itu dalam terminologi Yahudi, kata kerja itu avodah. Tahu tidak? Avodah atau kata kerja itu setara dengan menyembah. Jadi bagi orang Yahudi, kerja dan menyembah itu pakai satu kata yang sama. Berbakti kepada Allah itu pakai kata yang sama dengan kerja, avodah. Sudahkah kita membuat dunia marketplace, dunia kerja, ini dunia menyembah? Yesus Kristus sedang menanti Anda melakukan pelayanan pendamaian supaya marketplace didamaikan dengan Bapa kita. Kembali marketplace menyembah Dia. Kembali keadaan marketplace tidak terkutuk lagi. Tuhan memberkati saudara semua. Amen. Haleluya. Wow. Dahsyat banget, Dad. Aduh, gimana teman-teman diberkati? Dan kita masih ada waktu jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, ya. Mumpung nih ya kita kedatangan Kowing, jadi benar-benar kita boleh ajukan. Ini ada satu pertanyaan dari Bu Feni. Bu Feni ini di Surabaya, Dad. Dia bertanya, bagaimana sih mengimplementasikan aturan kerajaan Allah, terutama kasih ya, intinya implementasi kasih lah di dunia kerja tuh seperti apa gitu. Padahal kenyataannya kan dunia kerja malah sangat tidak mengasihi gitu ya. Gimana, Dad? Ya, bicara soal kasih tentu bisa melebar kemana-mana ya. Tapi kita mesti tahu dulu bahwa kasih itu definisinya apa sih? Kalau kita lihat 1 Korintus pasal 13, maka kita bisa simpulkan sebenarnya definisi kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Itu kasih di dunia kerja. Pada saat Anda kemudian misalnya Anda memiliki tujuan di dunia kerja bahwa semua menang bersama, semua sejahtera, bukan hanya diri saya gencet orang lain supaya saya senang sendiri, saya gencet orang lain supaya saya pesta sendiri. Itu jelas bukan kasih. Karena kasih definisinya tidak mementingkan diri sendiri. Kalau Anda pemimpin di dunia kerja, apakah Anda memikirkan benar-benar secara tulus bahwa semua orang yang di dunia kerja di bawah Anda mengalami sejahtera dan menang bersama? Kasih juga berarti pada saat Anda konflik, Anda lebih mengedepankan pengampunan. Itu kasih, bukan mengedepankan Anda memutuskan hubungan. Pilihan Anda kalau konflik lebih cenderung membuka lembaran baru, melanjutkan hubungan atau memutuskan hubungan. Itu juga bagian dari implementasi kasih. Oke, kalaupun ada aturan yang kita tegakkan karena orang bersalah, apakah kita mendisiplin orang di tempat kerja dengan tekad untuk menghancurkan dia, apa memulihkan dia? Ada godaan besar untuk orang yang bersalah di tempat kerja, kita hancurkan dengan disiplin-disiplin kita. Kadang-kadang pendisiplinan dilakukan dengan emosi, dengan marah. Tapi mungkinkah kita, maukah kita untuk melakukan semua proses peringatan, pendisiplinan di tempat kerja pun
berdasarkan gini, kita ingin mereka pulih, bukan ingin mereka hancur. Banyak keputusan-keputusan kita yang pada kenyataannya bikin orang justru lumpuh dan hancur, hubungan putus, dan semua remuk daripada orang pulih. Itu juga bagian dari kasih. Bicara kasih di dunia kerja luas banget. Ada pengkhianatan di dunia kerja, ketidaksetiaan. Tapi mampu nggak kita menjadi saksi Kristus saat kita mengalami orang tidak setia sama kita, kita tetap setia seperti Tuhan? Justru dengan watak itu kita memenangkan jiwa-jiwa loh di tempat kerja. Kalau orang pengkhianatan dibalas pengkhianatan, mungkinkah kita pengkhianatan dibalas kasih setia? Itu kasih loh di tempat kerja. Mungkin nggak? Ya mungkin saja dong. Bagaimana tidak mungkin? Alkitab telah memberi petunjuk bahwa nilai-nilai kerajaan Allah termasuk kasih. Mungkin di tempat kerja dong. Bayangkan karyawan yang mengkhianati kita, oh mungkin efeknya dia dipecat gitu. Tapi apakah kita kemudian membenci dia misalnya? Apakah dia tetap merasakan kasih sayang di seluruh hal yang dilakukan di tempat kerja misalnya? Nah, itu luas sekali sih penerapan kasih di dunia kerja. Tapi yang pasti kasih itu kan keadaan batin. Keadaan batinmu bagaimana saat tatkala berhubungan sama orang. Engkau boleh diapa-apain sama orang, boleh diserang sama orang, tapi keadaan batinmu itu bagaimana? Apakah engkau tetap tidak mementingkan dirimu sendiri dan penuh pengampunan? Apakah engkau tetap melakukan hal yang baik atau membalas kejahatan dengan kejahatan? Bagaimana? Seberapa kasihmu? Bisa ditakar kok. Bisa diukur kok. Ya kan? Nah, itu kira-kira, tapi luas banget. Kalau bisa dikasih contoh mana yang mau kita soroti lebih baik, tapi luas sekali itu pertanyaan itu dijawabnya. Oke, Dad. Dad, saya juga tadi tertarik, Dad, karena bicara tentang mamon tadi, tentang uang. Memang selama ini kan dunia fokusnya adalah ya memang kita bekerja ini adalah untuk uang itu, Dad, gitu. Jadi Ya. gimana ya, aduh boro-boro deh ngomongin ini ada misi Tuhan gitu kan, ada tugas kita di dunia kerja. Udahlah ini cari uang dulu. Saya punya cicilan, ini kan realitanya begitu, Dad. Nah, itu gimana, Dad, menjawabnya? Iya. Yesus bilang di Alkitab, pilih aku atau mamon, gitu kan ya. Artinya Yesus sedang mendorong kita untuk prioritas kita apa sih, gitu loh. Kalau mamon menjadi pengejaran utama kita, disitulah kita terpelecok kaki kita udah keliru. Tetapi mungkinkah dalam kita mengusahakan mamon itu, keputusan utama hidup kita untuk bertindak dan berpikir tetap mendengar Tuhan dulu? Bukan desakan kebutuhan, bukan desakan kerja, tapi yang pertama-tama, apakah Tuhan dihormati sebagai pengambil keputusan? Alkitab bilang begini, ada dua Tuhan. Satu Tuhan Yesus, dua Tuhan Mamon. Namanya aja Tuhan. Tuhan itu artinya punya otoritas penentu. Tuhan itu leader. Nah, Mamon itu dikasih status Tuhan sama Yesus. Jadi Tuhan Anda tuh bisa Yesus, Tuhan Anda bisa Mamon. Sekarang Mamon itu di dunia kerja, kau sedang mengusahakan Mamon. Apakah Mamon itu mendapat pengabdianmu sepenuhnya? Mamon itu merupakan pengejaranmu di level utama? Wah, kalau begitu Tuhanmu bukan Yesus dong. Yesus bilang pilih aku atau Mamon. Mamon disebut Tuan Mamon. Artinya adalah pengendali keputusan dan pilihan. Menurut saya, engkau berkecimpung di dunia kerja yang diwarnai Mamon. Tetapi kalau kau mampu mengambil keputusan hati Tuhan yang utama, kehendak Allah yang pertama, Anda aman. Hubungannya apa mamon ini? Kalau engkau ingin menaklukkan mamon, belajarlah memberi. Kadang kerakusan itu tanda kita pengikut mamon yang setia, rakus. Tapi begitu ada uang di tanganmu, kau cukupi kebutuhanmu, kemudian dari kebutuhan, dari hal-hal yang disebut sisa dari kebutuhan Anda, maka Anda bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, Anda bisa memberi untuk orang miskin, Anda bisa urus memberi saudara seiman. Nah, itu cara menaklukkan mamon dengan roh memberi misalnya. Wow, itu juga hal-hal teknis-teknis untuk mengalahkan
mamon tadi gitu loh. Jadi menurut saya kerjalah, carilah mamon. Tapi gini, bubui tujuan di atas mamon. Kasih tujuan di atas uang gitu. Supaya hidupmu tuh enggak untuk uang, demi uang, mengabdi pada uang. Enggak, uang itu alat saja. Alat untuk engkau melanjutkan hidupmu, tapi uang juga alat untuk membesarkan nama Tuhanmu. Uang juga untuk melancarkan misi Kristusmu. Itu uang, gitu. Wow, jadi Itu pengaman-pengaman. alat ya, Det ya. Ini Iya, hanya alat, ya tinggal kita mau gunakannya untuk apa, ya. yes, Wah, kalau kita gunakan malah bisa jadi memperbesar kerajaan, bisa jadi yes, berkat, bisa yes. jadi segalanya gitu ya. Wow, terima kasih, Det. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan lagi masuk dari Niko. Niko dari mana nih? Dunia kerja sangat penuh dengan politik kantor. Oh iya, betul juga ya. Lingkungan kerja yang toksik. Wah, ini kayaknya anak Niko masih muda nih karena politik toksik. Nah, bahkan sesama saudara seiman bisa saling sikut demi disukai atasan. Oh iya, ya sesama anak Tuhan begitu ya. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Iya. Ini jawabannya mesti dua sisi. Yang pertama, sikap secara pribadi. Yang kedua, pendekatan strategi. Ambil contoh, saya menolong beberapa perusahaan yang tadinya kacau balau, penuh konflik, penuh politik, penuh hancur hubungan. Makanya begitu saya masuk, saya men-set up dulu banyak hal untuk menolong perusahaan itu. Salah satunya misalnya culturing, bagaimana membangun budaya, budaya teamwork, budaya kerjasama satu sama lain, menekankan karakter di perusahaan kita yang kita yakini bersama sebagai nilai-nilai bersama. Orang yang melanggar nilai, melanggar karakter, melanggar atmosfer, kita bisa melakukan teguran atau kita bisa melakukan apapun yang pemimpin bisa lakukan untuk membangun budaya. Nah, menurut saya ini langkah yang strategis menurut saya. Karena seringkali itu kejadian-kejadian seperti yang Anda tanyakan itu memang tidak terjadi tumbuh subur karena memang tidak ada value di perusahaan itu. Value mengenai hubungan kerja satu sama lain, kesepakatan nilai bersama, kultur perusahaan. Bayangkan, bos tuh tidak peduli sama kultur, yang penting lu kerja sama gua, lu cariin uang buat gua. Oh, perkara lu gontok-gontokan dan berpolitik satu sama lain, gue nggak urus. Nggak bisa. Perlu ada rasul di tempat kerja untuk masuk, men-set up. Ini tujuan perusahaan apa sih? Ini nilai-nilai apa sih? Karakter perusahaan ini apa sih? Saya bahkan di beberapa perusahaan saya mengajar soal kepemimpinan hamba dan kepemimpinan pembapaan. Saya bahkan mengajar hal seperti itu. Servanthood leadership itu udah terkenal di Amerika dan Eropa. Sekarang udah menerapkan bagaimana kepemimpinan di tempat kerja yang servanthood. Waduh, pemimpin jadi kasih contoh nih. Bukan memakai orang, using people, tapi melayani orang. Loh, itu nilai bersama dalam kepemimpinan. Makanya ini harus tidak bisa didekati dengan jawaban sebagai pribadi saja. Tetapi secara strategis, perusahaan itu harus diubah nilainya, diubah hubungan kerjanya, diubah semangat budayanya, itu harus gitu. Nah, secara pribadi tentu sebagai anak Tuhan, kita lebih memilih cara-cara yang diizinkan di Alkitab dong. Benar nggak? Kalau orang jahat apa ya kita ikutan jahat? Tidak. Kita mesti ikuti prinsip-prinsip dan nilai-nilai di Alkitab, baik itu karakter, baik itu buah-buah roh, dan sebagainya. Jadi secara pribadi, saya sudah tadi singgung-singgung soal kasih dan sebagainya ya. Apakah kalau ya, teman kita serigala, kita ikutan serigala gitu? Bukankah Alkitab bilang kamu seperti domba diutus ke tengah serigala? Berarti nggak ada kompromi dong. Masa kita pakai cara serigala? Berdoa dong sama Tuhan. Baca Alkitab dong. Sebagai domba, gue mesti ngapain kalau gue ada di lingkungan serigala? Nah, itu penting tuh. Tuhan akan kasih hikmat tuh. Oh, ini cara ngubah serigala. Gitu tuh. Nah, domba itu diutus ke tengah serigala. Tentu si gembala yang mengutus domba ke tengah serigala, dombanya udah diberdayakan dong sama gembala-gembala.
Kalau gua menghadapi sikut sana sikut sini di tengah suasana itu, gua harus bagaimana? Nah, itu penting banget sih untuk semua kita secara pribadi bereaksi sesuai watak Kristus, sesuai kebenaran Kristus, sesuai status kita sebagai domba. Alkitab ngomong bahwa pembalasan bukan hakmu, pembalasan adalah Allahmu. Jadi main bales-bales juga bukan nilai kerajaan Allah dong. Kalau lu jotos gua jotos lu. Nah, itu bukan jelas, bukan cara anak Tuhan menghadapi politiking di tempat kerja dong, gitu kan. Jadi jelas tunjukkan terangmu dong di tengah gelap, gitu. Itu udah jelas kok, itu namanya opposite spirit, roh yang berlawanan. Kalau lu tidak setia, gua akan demonstrasikan kesetiaan. Kalau lu tonjok gua akan peluk kamu. Nah, Anda tahu nggak, banyak kesaksian bahwa dengan cara-cara itu, serigala akhirnya dimenangkan jadi domba loh. Nah, kalau Anda, lingkunganmu gelap, Anda tambah menggelapkannya, kehadiran Anda tidak menambah terang, tapi menambah gelap, ya sudah, dunia kerja di tempat Anda ada makin kacau. Karena domba tetap jadi serigala, yang harusnya terang tetap jadi gelap. Ya tetap gelaplah lingkungan kita, karena tidak ada pionir yang memulai membuat perubahan. Hey, kamu agent of change, kamu agen perubahan, kamu bukan orang korban nasib, kamu menciptakan lingkungan, bukan korban lingkungan. Doalah sama Tuhanmu, ambil seluruh sikap-sikap dan reaksi Yesus Kristus di tempat kerja. Wow, ya. Jadi jangan jangan lihat bahwa memang dunia kerja termasuk anak-anak Tuhan di dunia kerja mungkin masih terlibat dalam perpolitikan tadi, masih sifatnya toksik dan segalanya gitu. Tapi inilah poinnya adalah ya kita yang decide bahwa kita lah agen perubahan itu, kita yang mau Yes, beda gitu. Enggak peduli yes. yang di sana nggak usah, wah jadi kecewa gitu sama sama kekristenan gitu ya, nggak usah. Oke nih saya tunjukin, ini loh yang benar seperti ini. Jadi Ya, jadilah agen perubahan itu. Gitu ya, Dad ya? ya, agent of Baik. change. Wow, terima kasih. Satu lagi ini masih ada sedikit waktu. Ini pertanyaan terakhir ya dari Bu Feni lagi. Apa yang perlu dipersiapkan anak Tuhan dalam bidang marketplace, terutama menghadapi dunia virtual? Ya, metaverse. Wah, ini udah update banget nih, Dad. Metaverse-nya si Facebook. Ya, gimana nih menghadapi? Karena ini totally beda banget gitu ya. Iya, iya. Ya, Saya silakan. mengikuti perkembangan dunia metaverse, yang jadi kepikiran saya adalah, yang pertama adalah ini, kalau nggak ada nilai-nilai kuat yang ditanam oleh anak-anak Tuhan di dunia digitalisasi, apalagi sekarang konteksnya metaverse, kalau nggak ada nilai yang kuat, kita bisa hancur. Karena di sana itu apa saja bisa dibikin. Apa saja. Dunia virtual itu memungkinkan untuk apa yang di dunia natural ini, yang di dunia fisik ini, dunia fisik ini nggak bisa dilakukan, bisa dibuat di sana. Bahkan kemarin ada diskusi-diskusi mengenai metaverse, bahwa pelanggaran-pelanggaran moral itu bisa terjadi dengan bebas di sana, lebih daripada di sini yang penuh batasan-batasan secara fisik. Ngeri juga. Oleh karena itu, pikiran pertama saya adalah nanti ada hal banyak dan positif tentang metaverse, tetapi wow, kalau nggak hati-hati, gereja nggak punya nilai-nilai yang kuat gitu ya, kita bisa kalah di sana gitu. Oleh karena itu nilai-nilai kita itu penting banget gitu loh. Uh, itu seperti dunia lain kan gitu ya. Saya nggak peduli kok mau dunia manapun, akan ada dunia lain berikutnya nanti setelah metaverse atau apa. Pokoknya saya mau pegang Alkitab, nilai-nilai Alkitab bagaimana gitu. Ini penting sekali di metaverse, nanti ada taruhan soal moralitas. Menurut saya, apapun bisa terjadi yang jahat. Karena di satu sisi, apapun yang baik bisa terjadi di metaverse, tapi apapun yang jahat itu bisa terjadi di metaverse. Yang penting satu, nilai-nilai. Kedua, prinsip-prinsip kebenaran. Itu mesti dijaga sih. Apa yang boleh, apa yang tidak. Mari kita diskusikan di metaverse, soal metaverse ini di banyak sesi-sesi selanjutnya. Nanti harus dibahas nih, prinsip-prinsip apa. Mari kita bedah lagi apa yang mungkin terjadi di metaverse yang nanti bakal bertabrakan sama nilai kekristenan kita. Kita mesti lakukan derivasi dulu. Oh, dari metaverse ini prinsip-prinsip apa yang nanti kita
bisa jaga-jaga ini. Saya juga terus mencoba mendengar soal isu metaverse, tetapi apapun itu nanti dunia yang mewadahi kita, sebaiknya kita hidup di dunia manapun, prinsip kita tentang tetap kerajaan Allah, nilai-nilai dan budaya kita tetap kebenaran Tuhan, itu menurut saya kita jaga. Yang pertama prinsip, yang kedua nilai tadi, nilai-nilai itu penting. Aku khawatir sekali gitu ya, karena dunia metaverse ini bisa membuat nilai-nilai hubungan itu bisa hancur juga loh. Bayangkan, orang tuh ada di dunia yang berbeda, kita meninggalkan dunia yang fisik dan nyata ini, kemudian bisa hancur semua anak-anak yang namanya millennial generation atau bahkan yang namanya generasi Z, Gen Z atau generasi Alpha itu bisa hancur karena mereka kemudian menghadapinya tidak realita. Mereka bertempur sama dunia maya dan tidak realita. Nah, itu bahaya juga kan. Akhirnya anak-anak tumbuh kembang tidak dalam dunia nyata. Di metaverse nanti Anda bisa pakai wajah lain, bisa pakai identitas lain. Anda bisa dengan seenaknya menjadi diri Anda yang berbeda. Orang bisa kecewa sama diri aslinya. Itu prinsip gambar diri nanti bisa jadi taruhan itu tuh. Prinsip gambar diri, nilai-nilai. Wah, itu penting. Kemudian yang ketiga, spiritualitas. Saya mengkhawatirkan itu tuh. Kalau anak-anak Tuhan tidak ada spiritualitas yang kuat, nggak ada dasar yang kuat. Sementara di dunia virtual macam begitu, godaannya, tantangannya, aduh begitu berat gitu. Dunia yang unlimited, nggak ada batas. Kalau secara spiritual kita nggak kuat, waduh, kita bisa robohkan semua batasan kita kompromi sama semua yang ada di metaverse. Nggak ada yang lihat kita selain kita, gitu kan. Kita bisa hidup di sana, bersembunyi di sana. Oh ya, bahaya banget kalau spiritualitas kita nggak kuat. Itu 3 hal yang saya sedang renungkan juga, karena saya masih terus mengikuti perkembangan isu metaverse. Ada 3 tadi. Prinsip-prinsip firman, nilai-nilai kerajaan Allah, sama kerohanian. Itu tuh yang perlu disiapkan sih. Tetapi persiapan tentang teknisnya, ya kita akan panggil pakar aja untuk bicara soal metaverse secara teknis. Tetapi kalau menjawab, saya sebagai hamba Tuhan menjawab persiapan yang ada, pasti ada 3. Prinsip-prinsip kebenaran mesti kokoh, karena itu pagar. Nilai-nilai mesti kokoh. Kerohanian mesti kokoh. Itu 3 pagar penting. Spiritualitas, nilai, dan prinsip. Kalau itu nggak kokoh, wow, di dunia metaverse yang tanpa batas itu. Bahkan kita bisa bersembunyi di sana menjadi orang lain. Itu bahaya banget. Kalau kita nggak punya batas, Tuhanlah yang membatasi kita. Tuhan dengan segala prinsipnya, budayanya, dan tujuannya. Itu harus membatasi kita. Kalau nggak, kita makin liar sebagai manusia karena hidup di dunia tanpa batas, metaverse. Wow, ya sebuah tantangan besar yang nanti kita akan coba mencari sesi-sesi yang bisa membahas ini lebih detail. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini memang sangat-sangat up to date. Oke, waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin Dad boleh dibantu ditutup dengan doa sekaligus pengutusan mungkin kepada teman-teman ini untuk menjadi agen perubahan tadi. Kayak menarik sekali ya. Oke, Dad, silakan, Dad. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekarang matamu sedang tertuju kepada semua kami yang mengikuti acara pagi hari ini. Sekarang urus kami masing-masing pribadi secara unik. Engkau tahu keadaan kami. Secara unik, spesifik, kau tahu pergumulan kami. Setelah kami mendengar hatimu, hasratmu, dan tujuanmu ini, mampukan kami hidup di dalamnya. Karena kami tidak mampu, Tuhan. Begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, begitu banyak batasan. Tuhan, kami ingin Kau sendirilah yang memberdayakan kami. Supaya kami ini nggak menganggap dunia kerja itu tempat kami hanya mengadu nasib aja, cari uang dan selesai, dan tidak punya peranan. Bagaimana hati Tuhan untuk transformasi marketplace? Kami rindu, hamba-Mu berdoa untuk mereka. Beri mereka kekuatan untuk tidak pasif di marketplace, tapi kemudian memikirkan hati Tuhan di marketplace. Paling enggak pada lingkungan terdekat mereka. Apa yang harus mereka bikin di hari-hari mereka,
dengan teman-teman mereka dan pekerjaan mereka di marketplace. Tuhan, tolonglah mereka beri hikmat. Sejak malam ini mereka dijangkitkan visi marketplace ini. Tolonglah kasih mereka hikmat. Setelah mendengar pagi hari ini, ciptakan sebuah kegundahan suci di mana mereka nggak bisa berdiam diri lagi melihat marketplace tetap hitam dan tetap gelap. Tolonglah mereka di energize pagi hari ini untuk mereka bersehati sama Tuhan, bikin kerajaan Allah dinyatakan di tempat mereka kerja. Tolonglah Tuhan, mereka mengalami kuasa atas hubungan-hubungan, mereka mengalami hikmat yang supernatural atas pekerjaan-pekerjaan mereka, dan mereka kemudian terlibat dalam sebuah kebangunan rohani di marketplace. Kasih mereka hikmat jalan keluar, bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan di marketplace, dan mereka tersedia untuk bersehati dengan Tuhan, untuk melaksanakan mimpi Tuhan di dunia kerja. Terima kasih Engkau memberkati mereka yang sudah mendengar ini. Engkau memberdayakan dan sekarang Engkau mengutus mereka kembali ke dunia marketplace, bikin perubahan. Mereka bukan orang yang terkapar karena banyak perubahan dan disrupsi. No, mereka pemenang di tengah perubahan. Mereka agent of change. Mereka terutus pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejahteralah mereka semua, damailah mereka semua. Mereka dipenuhi dengan hikmat dan pengurapan yang baru. Hambamu selesai, tapi terus Engkau menyertai mereka. Alkitab berkata, I'm with you. Aku bersamamu. Oleh karena itu mereka tidak sendiri menghadapi segala pergumulan mereka. Terima kasih untuk acara yang baik dan indah ini. Tuhan terus, hambamu selesai bicara, tapi roh Allah dalam diri mereka terus berbisik, bicara, mengarahkan, dan memberdayakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan tutup pertemuan kami ini. Amin.